Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, pada hari ini kita bertemu kembali dalam mata pelajaran PPKN, khususnya kelas 9. Sebelum kita masuk ke materi, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini materi yang akan kita pelajari adalah akibat yang ditimbulkan oleh konflik dalam masyarakat Indonesia dan upaya pencegahan konflik yang terjadi di dalam masyarakat yang bersifat SARA. Anak-anakku sekalian, silahkan melihat tujuan pembelajaran yang akan kita capai setelah proses pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah mensyukuri persatuan akan keberagaman masyarakat Indonesia secara adil sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menunjukkan sikap toleransi dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA di masyarakat sebagai pemberian Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, mendeskripsikan akibat positif dan negatif yang ditimbulkan oleh konflik dalam masyarakat Indonesia. Yang keempat, mendeskripsikan upaya pencegahan konflik yang bersifat SARA. Kita melangkah ke bahagian C atau tujuan pembelajaran nomor 3, yaitu akibat yang ditimbulkan oleh terjadinya konflik. Ya, konflik yang terjadi di dalam masyarakat merupakan gejala sosial, apalagi masyarakat yang beragam suku, beragam agama, beragam ras, dan beragam antar golongan. Ada yang berpendapat bahwa konflik senantiasa ada dalam masyarakat, hanya berbeda ruang dan waktu. Sulit menemukan masyarakat tanpa konflik sepanjang masa. Namun demikian, kita harus mencegah agar konflik yang terjadi tidak secara terus-menerus dan membawa akibat yang merugikan semua pihak. Ya, jadi di sini konflik yang sering terjadi di dalam masyarakat, hampir setiap daerah di Indonesia pernah terjadi konflik, ya, baik yang kecil maupun di skala yang besar. Konflik di sini yang terjadi di dalam masyarakat memiliki akibat atau dampak pada masyarakat tersebut, ya, baik itu akibat positif maupun akibat negatif, baik secara perorangan maupun secara kelompok. Jadi bukan hanya dampak negatif yang ditimbulkan oleh terjadinya konflik, tetapi ada juga dampak positifnya. Ya, marilah kita melihat apa dampak positif dari konflik tersebut. Ya, dampak positif atau akibat positif yang ditimbulkan oleh terjadinya konflik adalah menguatkan solidaritas antar kelompok. Ya, jadi kenapa dikatakan menguatkan solidaritas antar kelompok? Karena
di antara anggota kelompok yang akan melakukan konflik tersebut, mereka semakin sering berkomunikasi, semakin sering bertemu, sehingga mereka semakin akrab dan terjalin persaudaraan di antara mereka, sehingga lebih menguatkan solidaritas antar kelompok tersebut. Ya, kemudian hubungan antar anggota kelompok atau masyarakat semakin kuat. Ya, jadi apa yang mereka ingin lakukan itu senantiasa mereka bicarakan sehingga semakin sering bertemu. Itulah sebabnya hubungan antar anggota kelompok tersebut semakin kuat. Selain dari akibat positif yang ditimbulkan oleh konflik tersebut, ada juga akibat negatifnya. Justru di sini adalah yang paling terasa adalah dampak negatif dari konflik tersebut. Akibat yang pertama yang ditimbulkan adalah perpecahan di dalam masyarakat. Perpecahan dalam masyarakat merupakan akibat nyata dari konflik yang terjadi. Kerukunan akan terganggu akibat konflik yang terjadi, misalnya hilangnya kerjasama atau gotong royong dalam masyarakat, atau anggota masyarakat yang sebelumnya bertetangga menjadi tidak bertegur sapa, saling membenci, saling berprasangka. Dan apabila konflik ini terjadi di lingkungan sekolah, maka hal ini akan membuat hubungan dengan teman putus, suasana belajar tidak nyaman dan tidak tertib. Ya, jadi inilah tadi dampak dari perpecahan di dalam masyarakat. Kemudian akibat negatif yang kedua adalah kerugian harta benda dan korban manusia. Konflik yang terjadi di dalam masyarakat akan mengakibatkan kehancuran harta benda, kerusakan fasilitas umum, rumah pribadi, bahkan taman. Lebih tragisnya lagi adalah mengakibatkan korban jiwa. Ya, jadi yang paling sering dirasakan oleh masyarakat adalah kerugian harta benda dan korban manusia. Ya, karena konflik yang terjadi ini bisa menghancurkan harta benda dan kerusakan fasilitas umum. Ya, yang paling sering kita lihat adalah yang menjadi sasaran dari konflik tersebut adalah tempat ibadah, apalagi kantor-kantor pemerintahan, atau rumah-rumah penduduk. Ini yang menjadi sasarannya. Ya, jadi inilah kerugian harta benda yang biasa kita lihat di dalam konflik tersebut. Yang ketiga adalah kehancuran nilai-nilai dan norma sosial yang ada. Konflik yang terjadi di dalam masyarakat dapat juga mengakibatkan hancurnya nilai-nilai dan norma sosial, seperti hilangnya nilai kasih sayang, kekeluargaan, saling tolong-menolong, dan persaudaraan. Kemudian nilai-nilai tersebut dapat digantikan oleh rasa dendam, curiga, dan tidak percaya dengan kelompok tersebut. Ya, jadi dengan adanya konflik ini, nilai-nilai dan norma sosial yang ada bahkan sudah tidak ada lagi, karena ini tadi nilai kasih sayang, kekeluargaan, tolong-menolong, dan persaudaraan hilang disebabkan oleh konflik tersebut. Selanjutnya, akibat negatif yang keempat adalah perubahan kepribadian. Konflik yang terjadi dalam masyarakat dapat juga mengakibatkan berubahnya kepribadian seseorang, seperti anak-anak korban konflik akan menjadi pemurung,
takut melihat orang lain, atau ada rasa dendam di dalam diri mereka. Dan orang yang terlibat langsung dalam konflik tersebut akan menjadi pemarah, beringas, dan agresif. Ini karena kenapa anak-anak tersebut yang menjadi korban konflik lebih menjadi pemurung atau takut melihat orang lain karena mereka trauma dengan kejadian yang mereka alami atau trauma dengan apa yang mereka lihat langsung, ya. Kemudian karena akibat yang mereka alami sehingga di dalam diri mereka tersimpan rasa dendam, dan itu mereka bawa sampai dendam itu bisa terlaksana. Itu jadi di sini adalah dari yang sebelumnya adalah orang yang baik, orang yang santun. Dari akibat dari konflik tersebut terjadilah perubahan kepribadian terhadap anak-anak tersebut, atau orang yang terlibat langsung lebih sering marah atau bersifat agresif. Jadi itulah tadi akibat yang ditimbulkan oleh terjadinya konflik di dalam masyarakat. Konflik yang terjadi di dalam masyarakat bagaimana upaya kita untuk menyelesaikan konflik tersebut. Jadi upaya yang dapat kita lakukan adalah upaya preventif, upaya represif, dan upaya kuratif. Upaya penyelesaian konflik yang pertama adalah upaya preventif, yaitu bagaimana upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya masalah atau sebelum masalah itu terjadi, ya. Jadi bagaimana upaya kita agar tidak terjadi yang namanya konflik di dalam masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan kerjasama, toleransi, saling menghargai, saling menghormati, dan sebagainya, ya. Intinya di sini bagaimana upaya kita menjalin persatuan dan kesatuan di antara perbedaan yang ada di dalam masyarakat. Nah, itulah yang disebut dengan upaya preventif. Kemudian, upaya menyelesaikan konflik yang kedua adalah upaya represif. Upaya represif adalah upaya menyelesaikan masalah pada saat atau setelah terjadinya masalah. Ya, pada saat atau setelah terjadinya masalah, seperti penangkapan, pembubaran paksa terhadap masyarakat yang terlibat konflik. Ya, jadi di sini orang yang terlibat di dalam konflik tersebut diupayakan untuk mencari atau menangkap siapa pelaku dari konflik tersebut, ya. Jadi itu yang disebut dengan upaya represif. Selanjutnya, yang ketiga adalah upaya kuratif, yaitu upaya tindak lanjut atau penanggulangan akibat masalah yang terjadi. Cara ini bertujuan untuk mengatasi dampak dari masalah yang terjadi, misalnya pendampingan bagi korban kerusuhan, perdamaian, kerjasama, dan sebagainya. Jadi di sini ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah atau penegak hukum, bagaimana caranya agar mendampingi para korban tadi. Kemudian dilakukan perdamaian di antara kedua belah pihak, atau dilakukan kerjasama atau yang lainnya, ya. Jadi itu tadi
ada 3 upaya menyelesaikan konflik yang bersifat SARA yang sering terjadi di dalam masyarakat. Jadi dari materi yang saya jelaskan tadi, mulai dari akibat dari terjadinya konflik dan upaya yang dilakukan untuk mencegah konflik tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa konflik yang terjadi di dalam masyarakat lebih membawa akibat negatif daripada akibat positif. Oleh karena itu, kita harus mencegah terjadinya konflik dalam masyarakat agar kehidupan masyarakat yang damai tanpa konflik yang merupakan dambaan setiap orang. Kita dapat belajar dengan tenang, bermain dengan tenang bila tidak ada konflik. Oleh sebab itu, kita sebagai warga masyarakat berkewajiban memelihara keberagaman dalam masyarakat tanpa menimbulkan masalah akibat keberagaman tersebut. Baiklah, untuk materi hari ini cukup sekian, dan tugasnya nanti saya kirim di WA grupnya masing-masing. Sebelum saya tutup, saya menghimbau kepada anak-anakku sekalian agar tetap menjaga kesehatan. Jangan lupa sering mencuci tangan, pakai masker, dan upayakan untuk selalu menjaga jarak, ya. Dan marilah kita berdoa agar pelajaran hari ini bisa kita pahami dengan baik dan ada manfaatnya bagi diri kita dan bagi orang lain. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.